shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. I send me your message. Send me your message. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow you. Yeah, my eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive. Yeah, dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you. Here we go. You ready? Tiga, dua, satu. Tunggu, ikut dong. Senyum, hebat. Tiga, dua, satu. Satu. Ngapain kita di sini ya? Kan harusnya itu kita nonton acara yang bagus loh. Tahu nggak kamu? Daripada kita bersusah-susah foto-foto di sini, ada sesuatu yang lebih meriah. Oh iya. Tanggal 20 Desember pada jam 4 sore nanti kita ada Natal Kids Ministry. Jadi jangan lewatkan. Tahu lewat apa? Nggak bisa datang, orang sekarang pandemik. Jadi kita akan nonton bersama lewat FB dan Zoom meeting. Oke? Oke deh. Bukan cuma itu, masih ada satu lagi. Pada tanggal 23 Desember, bukan hanya Kids Ministry, tapi semua jemaat Every Nation Makassar akan sama-sama merayakan Natal jemaat kita. Yeay! Seru kan? Ya, makanya jangan lewatkan, oke? Ayo, daripada kita di sini foto-foto, ayo yuk kita siapkan diri yuk. Ayo. Oke, sampai jumpa ya. Bye. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah online kami pagi hari ini. Kami dari Gereja Morning Star Indonesia Makassar menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa ibadah pagi hari ini akan memberkati nama Tuhan. Gereja Every Nation Makassar adalah bagian dari gereja-gereja yang ada di bangsa-bangsa dengan satu tujuan, yaitu menghormati nama Tuhan dan menjadikan murid Kristus. Dan kita akan menyembah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 38 ayat 15 mengatakan bahwa aku mau menyanyikan syukur kepadamu di dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-mujimu. Daud menulis firman ini ketika dia mengalami tekanan. Ketika begitu banyak musuh-musuh menyerang dia. Tetapi apa yang terjadi bahwa Daud memilih sikap yang benar untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa situasi saat ini, COVID atau situasi yang tidak menentu, kadang akan membuat kita lupa bahwa ada Allah yang besar, yang
dapat menjadi jawaban bagi kita. Daud memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Demikian kita pun. Kita percaya situasi ini tidak akan menghambat kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Well, kita akan menyembah Tuhan. Saya percaya pujian dan penyembahan kita pagi hari ini akan memberkati Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang memuji, menyembah Dia, sebab Dia Allah yang baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya kasih setianya. Amen. Come on. Ku
Kau baik. Oh Tuhanku, Kau baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Setiap bangsa, setiap generasi memuji dan memuliakan nama Engkau sebab Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Raja segala raja yang mau datang bagi kami semua. Lahir di kandang yang hina, membawa kehidupan dan pengharapan bagi kami yang tidak terhitung bahkan Tuhan, untuk menerima kabar keselamatan. Terima kasih. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise
the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, your majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Sembah Engkau, puji Engkau, Raja segala raja. Damai sejahtera di tempat yang maha tinggi. Dan itu tercurah bagi kami semua. Terima kasih, wahai Raja segala raja, yang mau datang bagi kami semua, menyelamatkan kami semua. Siapakah kami ini? Tapi bagi kami, rahasia yang besar ini dibukakan, bahwa Engkau datang membawa keselamatan bagi kami semua. Siapapun kami, apapun latar belakang kami, Kau mati menebus kami semua. Kau lahir, Kau mati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Engkau yang begitu besar, yang tidak pernah berhenti sampai detik ini, selalu tercurah dan mengalir dalam hidup kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti memuji Engkau. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk stop menghormati Engkau. Tapi seumur hidup kami, sampai putih rambut kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala kemuliaan, segala hormat dan kejayaan hanya milik Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita sama-sama telah memuji menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita masuk dalam satu seri yang baru mengenai Natal tentu saja, yaitu Hope Has Come. Pengharapan itu telah datang. Ini adalah kabar baik dari Natal. Kedatangan Kristus membawa sebuah pengharapan yang luar biasa. Dan saudara, kita bisa hidup tanpa uang, tapi kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Jadi ini adalah satu momen yang luar biasa untuk kita rayakan, yaitu kedatangan Kristus membawa sebuah pengharapan yang luar biasa. Dan teks kita pada hari ini ada dari kitab Galatia. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kita sama-sama akan membacanya. Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu boleh melihat Alkitab Bapak Ibu Saudara ataupun melihat pada layar handphone atau layar TV Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami boleh beribadah kepadamu, datang kepadamu, bersekutu denganmu, menyembahmu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada saat ini memberikan sukacita kepada kami semuanya, memberikan harapan kepada kami semuanya, memberikan rasa takjub pada kami akan Engkau Tuhan, bahwa betapa luar biasanya kasih-Mu, kesetiaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh terus berharap kepadamu, bersandar kepadamu, sekalipun mungkin di dalam pandangan kami, apa yang nampak di depan mata kami, tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi biarlah dengan firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, Roh Kudus yang menulis firman itu dalam hati kami, sehingga kami akan terus berharap kepadamu, percaya kepadamu, bahwa Engkau senantiasa terus bekerja, melakukan hal-hal yang baik bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai dengan seri pertama dari Hope Has Come, pengharapan telah datang. Dan minggu pertama ini kita akan fokus pada satu teks, satu frasa dalam teks yang baru kita baca, ayat yang baru kita baca tadi, yaitu lahir dari seorang wanita. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, kedatangan Kristus ke dunia yang kita rayakan. Ini terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, sekarang tahun 2020 itu dihitung dari kedatangan Kristus ke dunia ini. Tahun 2020. Kita lihat bahwa sekarang kita menghitung waktu ini berdasarkan kelahiran Kristus. Sehingga kita mengenal istilah sebelum Masehi dan Masehi. Ya, sekarang 2020 ini adalah tahun 2020 Masehi setelah kedatangan Kristus. Kalau kita misalnya belajar mengenai sejarah, kita misalnya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Kristus, penanggalannya kita mengatakan sebelum Masehi. Masehi adalah istilah lain daripada Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa kedatangan Kristus ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat besar yang membuat bahkan penanggalan kita dibagi berdasarkan peristiwa ini, berdasarkan kedatangan Kristus. Nah, tetapi sebenarnya bukan hanya persoalan kronologi, persoalan waktu di mana kita untuk membedakan sekarang tahun 2020 dihitung dari mana, dan kita membedakan antara tahun 2020 setelah Kristus dan tahun 2020 sebelum Kristus misalnya. Ada kepentingan yang jauh lebih hebat lagi. Ada hal yang jauh lebih hebat, lebih besar, lebih berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dengan kedatangan Kristus. Bahwa memang dengan kedatangan Kristus ada satu era yang baru. Jadi kalau kita boleh mengingat secara umum, semua orang mengetahui sekarang adalah tahun 2020 Masehi. Tapi baiklah kita yang percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa ini punya arti penting yang luar biasa. Kenapa? Karena kedatangan Kristus membawa satu era yang baru. Bukan hanya masalah kronologis, bukan hanya untuk menghitung waktu, tetapi satu zaman, satu dunia yang baru datang oleh kedatangan Kristus. Ketika dia datang membawa kerajaan Allah. Dan ini adalah satu era yang berbeda sebelum kedatangan Kristus. Mari kita lihat apa yang
terjadi sebelum Kristus untuk kita membedakan kedua era ini. Alkitab yang baru kita baca tadi, surat Rasul Paulus dalam kitab Galatia, dia mengatakan sebelum kedatangan Kristus apa yang terjadi. Dia mengumpamakan bahwa sebelum kedatangan Kristus, manusia itu seperti seorang ahli waris yang belum akil balik. Seorang yang merdeka, seorang yang sebenarnya memiliki warisan, tetapi karena dia belum akil balik, dia sama sekali tidak punya hak atas warisannya itu. Dia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, seorang budak yang bukan orang merdeka. Sekalipun sebenarnya dia adalah seorang yang merdeka, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ini Rasul Paulus mengambil dari kehidupan waktu itu di kebudayaan mereka di kekaisaran Romawi. Di situ ada perbedaan status ya, ada orang merdeka dan ada orang yang budak, yang punya status budak. Orang yang merdeka sebelum mereka akil balik ya, sebelum mereka dewasa, mereka sebenarnya tidak lebih daripada hamba. Mereka seperti hamba. Anak-anak kecil itu mereka berada di bawah perwalian. Ada seseorang yang ditunjuk oleh orang tua dari anak merdeka ini tapi masih kecil ini. Ada orang yang ditunjuk, dan orang ditunjuk itu biasanya budak, hamba. Dan budak ini yang mengatur anak kecil ini. Dia yang mengatur kapan dia harus pergi sekolah, kapan dia harus pulang, dia harus bertindak seperti apa. Budak ini yang mengatur anak kecil ini. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa itulah keadaan kita sebelum kedatangan Kristus. Bahwa kita diperbudak oleh dosa. Kita diperbudak oleh satu kekuatan, satu kuasa yang kita sebut dengan dosa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa melawan dosa itu. Demikian pula kita ayat 3. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ini Rasul Paulus katakan. Kita takluk kepada dosa. Nah, bagaimana ceritanya ini sampai kita bisa takluk kepada dosa sebelum kedatangan Kristus? Kita mesti balik ke dalam kisah awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, satu taman yang begitu indah dengan begitu banyak pohon yang menghasilkan buah yang segar, buah yang begitu enak dinikmati, ya. Dan Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati taman di Eden itu dengan segala buah yang luar biasa itu. Tuhan hanya memberikan satu larangan. Di ayat 16 Kejadian pasal 2, Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Ini adalah kondisi yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Bahwa ada satu buah yang tidak boleh mereka makan. Dan ini bukan persoalan ada sesuatu dalam buah itu, tetapi ini menyangkut soal ketaatan Adam kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang menciptakan Adam, dan Tuhan berhak untuk menuntut pengabdian Adam kepada dia, ketaatan Adam kepada dia. Dan Tuhan mengatakan sebenarnya, kalau kau tidak taat, kau pasti mati. Dan apa yang terjadi? Pada Kejadian pasal 36, perempuan itu melihat bahwa buah pohon yang dilarang itu ya, baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Ini sebuah kesalahan fatal. Ini sebuah tragedi. Bahwa mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Dan seperti yang Tuhan sudah katakan tadi, pada saat engkau memakannya, pada saat kau tidak taat, engkau memberontak, engkau pasti mati. Dan inilah apa yang terjadi ada ketika Adam tidak taat, ketika Adam memberontak, maka dia sedang melepaskan satu kuasa yang akan menaklukkan dia, yaitu kuasa dosa yang membawa kepada kematian. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Saudara, dan inilah yang terjadi yang membuat era sebelum kedatangan Kristus adalah era di mana kita takluk. Semua manusia takluk kepada dosa, kepada kuasa dosa. Saudara bisa bayangkan ini seperti kekuatan bom nuklir mungkin ya. Saudara, kekuatan bom nuklir itu sebenarnya tidak ada di dalam nuklir itu, di dalam energi nuklir itu, tapi ada pada katakanlah uranium. Ketika uranium itu dengan satu teknologi tertentu dia bereaksi, dia kemudian melepaskan satu energi yang begitu besar yang bisa menghancurkan apa saja. Dan saudara bisa bayangkan seperti itulah yang terjadi. Dosa ini bukan sesuatu yang Tuhan ciptakan, ini bukan sesuatu entitas yang memang ada di luar Tuhan atau di luar manusia pada waktu itu. Tetapi dosa ini ada oleh karena ketidaktaatan manusia. Manusia ini yang tidak taat, dan dia seperti uranium yang bereaksi dan melepaskan energi nuklir itu. Ini juga yang terjadi manusia, karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan, karena dia memberontak melawan Tuhan, maka dia melepaskan satu kekuatan yang begitu besar, kekuatan dosa yang menuju kepada maut, yang menghasilkan maut. Dan kekuatan ini terlalu besar untuk bisa dilawan oleh manusia. Tidak ada satu orang pun yang bisa melawan kekuatan ini. Apapun yang kita usahakan, manusia usahakan, kita sudah melihat apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa berdosa. Anak-anak mereka pun berdosa. Dan anak-anak mereka lagi berdosa dan seterusnya. Dan Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu sebabnya kita bisa melihat sekarang kematian menyapu semua orang. Tidak ada satu orang pun yang bisa bebas, lolos dari kematian ini. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup untuk melawan kekuatan yang mendatangkan maut ini. Ini sudah terlepas kekuatan ini. Kekuatan ini sudah bekerja di dunia yang telah jatuh ini. Dan semua manusia akan takluk. Semua orang akan berbuat dosa, dan demikian juga semua orang akan mati. Karena semuanya sudah menjalar. Bahkan ketika kita melihat sejarah orang-orang pilihan Tuhan, bahkan umat Israel, mungkin mereka yang menjadi pengharapan ketika kita melihat sejarah ini. Wah, ini mungkin harapannya ketika melihat orang Israel yang mendapatkan kasih yang spesial dari Tuhan. Dan mereka mendapatkan hukum-hukum Tuhan di Sinai. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mampu untuk melawan dosa itu. Mereka terbukti keras kepala. Dan akhirnya sebelum kedatangan Kristus, apa yang terjadi dengan umat Israel ini adalah mereka berakhir di dalam pembuangan. Dan pembuangan adalah bagian daripada kematian itu. Kematian ini adalah satu kuasa yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Bahkan dengan kedatangan hukum Taurat pun, hukum Taurat itu tidak bisa membebaskan, meloloskan orang daripada kematian. Itu adalah era sebelum kedatangan Kristus, sebelum iman itu datang. Manusia berada di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa memperbudak mereka, menghancurkan mereka, membawa mereka kepada maut. Dan kemudian
kedatangan Kristus. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Kejadian 3 ayat 15, kalau kita ingat kembali ceritanya, ketika Adam dan Hawa telah berdosa kepada Tuhan dan terjadi satu tragedi, satu kecelakaan yang luar biasa di mana tidak ada pengharapan. Bagaimana kita bisa dipulihkan kembali? Bagaimana manusia yang berdosa ini, yang sudah memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan kamu pasti akan mati, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa diusahakan oleh manusia itu untuk bisa memperoleh kehidupannya. Tetapi Tuhan yang memberikan pengharapan. Tuhan memberikan janji dari awalnya. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan mengatakan kepada iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan, dan inilah yang sebenarnya yang terus dilihat oleh orang-orang kudus, orang-orang yang mengetahui keadaan mereka yang sudah celaka, dan mereka tahu bahwa mereka ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa akan ada keturunan itu. Dan ini yang terus dinantikan, ini yang terus dilihat, apakah ini ketika Adam melahirkan anaknya, ada Kain dan Habel, mungkin mereka lihat, wah mungkin Habel ini adalah keturunan yang dijanjikan itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia pun dihajar oleh maut. Dia takluk juga kepada maut. Dan hari berganti hari, terus Abraham dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan kembali menegakkan perjanjiannya bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Tuhan menegaskan kembali janji yang dia ucapkan kepada Adam dan Hawa. Sekarang dia ucapkan kepada Abraham. Dan kita semuanya yang mendapatkan berita pewahyuan dari Tuhan tentang sejarah keselamatan itu, kita juga melihat itu. Pengharapan itu, janji yang diberikan. Bahwa sebenarnya hanya satu pengharapan kita ketika kita membaca seluruh sejarah keselamatan di dalam perjanjian lama. Keselamatan kita tidak dihasilkan oleh kekuatan manusia. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa untuk melawan kekuatan dosa itu. Tetapi pengharapan, janji ini satu-satunya. Janji yang diberikan Tuhan ini. Inilah pengharapan satu-satunya yang membuat kita boleh dibebaskan dari dosa ini. Dan kita menantikan kapan janji itu digenapi. Dan kita melihat tadi, setelah genap waktunya, lahir seorang anak yang kita rayakan di musim ini, Natal. Dia adalah Yesus Kristus. Dia lahir. Siapa Yesus Kristus ini? Yang lahir 2020 tahun yang lalu kurang lebih. Yang kita rayakan saat ini. Kita lihat Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Siapa? Yesus ini. Yesus adalah anak Allah yang sudah ada sebelumnya. Dia adalah Allah yang kekal. Kita baca tadi dikatakan bahwa setelah genap waktunya, ini berbicara soal sejarah. Di dalam sejarah, tahun 2020 sekarang dihitung daripada waktu itu, kegenapan waktu yang dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya pada waktu itu di dalam sejarah. Dan siapa Yesus ini? Dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya. Artinya anak Allah ini sudah ada sebelumnya, sehingga boleh diutus oleh Allah Bapa. Allah ketika dia mengutus, tentu saja bukan mengutus sesuatu yang belum ada. Tidak mungkin bisa dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal kalau anaknya itu belum ada. Jadi kita lihat bahwa Yesus ini yang diutus, dia sudah ada sebelum dia lahir di dunia ini. Dan dia adalah anak Allah. Ini anak tunggal Allah, di tempat lain dikatakan. Ini
istilah yang mungkin memang dipakai kepada Adam disebut anak Allah, malaikat disebut anak-anak Allah, orang Israel disebut anak Allah. Tetapi Yesus adalah anak tunggal Allah. Dia punya sesuatu hubungan yang spesial dia dengan Bapa. Dia yang bisa berseru ya Aba ya Bapa. Dia yang mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, ya Aba ya Bapa. Karena dia adalah anak dalam arti yang khusus. Bahwa dia memang punya hubungan yang khusus dengan Allah. Dia bisa memanggil Allah Bapa dengan Aba. Yang tidak bisa dilakukan oleh Adam, yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat-malaikat ataupun orang Israel. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Karena dia unik, dia adalah anak Allah yang unik. Dan dia kekal, dia sudah ada sebelumnya. Jadi kita bisa lihat siapa Yesus ini. Bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Dikatakan dia anak Allah, berarti dia adalah Allah. Karena dia adalah anak Allah yang khusus. Anak Allah yang memang dari sananya, memang sepanjang kekekalan, memiliki hubungan yang khusus dengan Bapa. Yang bisa mengatakan kepada Bapa, Aba, Bapa. Dia adalah Allah sepenuhnya. Kita baca selanjutnya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Lahir dari seorang perempuan berarti ini benar-benar manusia. Bahwa Yesus yang diutus oleh Allah ini tidak datang langsung menjadi orang dewasa seperti Mr. Bean. Tapi dia lahir dari seorang perempuan. Untuk menyatakan kepada kita semuanya bahwa dia, Yesus ini telah berinkarnasi. Allah yang kekal ini, Yesus Kristus yang adalah Allah yang sepenuhnya ini, Allah yang kekal ini, sekarang telah berinkarnasi. Mengambil rupa manusia. Itu adalah Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya saat ini. Jadi apa yang kita lihat adalah bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia. Ini adalah unik tentang Yesus. Pribadi Yesus ini, dia adalah Allah yang sepenuhnya, namun dia juga adalah manusia yang sepenuhnya. Jadi kita lihat inilah janji yang dikatakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Dari keturunanmu akan menghancurkan kepala ular itu. Ternyata keturunan yang dimaksudkan oleh Tuhan ini bukanlah manusia. Manusia yang biasa yang lahir dari keturunannya Hawa. Tapi seperti yang kita baca, bahwa keturunan yang dijanjikan itu adalah Allah sendiri. Allah yang lahir dari manusia, dari seorang wanita ini. Dan dia adalah Yesus Kristus, manusia sepenuhnya. Dan saudara, inilah pengharapan itu. Pengharapan yang telah datang. Bahwa Allah sendiri yang telah datang. Dan kita tahu, Allah, dia berkuasa, dia sanggup untuk menghancurkan, untuk melawan kekuatan dosa itu, untuk membebaskan manusia yang sepanjang hidup mereka sudah takluk kepada dosa, takluk kepada maut. Itu sebabnya kedatangan Kristus membawa pengharapan yang besar. Kedatangan Kristus adalah kedatangan pengharapan itu, bahwa kita boleh dimerdekakan dari perbudakan dosa itu. Nah, sekarang kita mau melihat satu hal. Kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Kenapa Allah itu berinkarnasi? Apa pentingnya? Di dalam proses untuk menaklukkan ular itu, untuk menghancurkan kepala ular itu, Allah harus berinkarnasi menjadi sama seperti kita, manusia. Mengambil rupa manusia. Mengapa Yesus berinkarnasi? Yang pertama adalah untuk mewakili ketaatan kita.
Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Kita tahu problem awalnya, apa yang memicu sehingga terlepas kekuatan besar yang kita sebut dosa ini yang membawa kepada maut adalah oleh karena ketidaktaatan daripada Adam, kepala kita. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Adalah untuk menjadi kepala kita, menjadi wakil kita. Dia adalah Adam yang terakhir. Untuk mewakili kita. Dia taat. Dia tidak seperti Adam. Dia taat kepada Allah. Dia dicobai di tempat yang jauh lebih berat daripada Adam. Adam berada di taman yang indah. Yesus ada di padang gurun. Adam bisa memakan semua buah yang nyaman itu. Dia tidak kehausan, dia tidak kelaparan. Yesus kelaparan, haus di padang gurun. Yesus juga dicobai di taman. Tapi taman yang tempat dia dicobai bukanlah taman seperti Taman Eden. Dia dicobai di Taman Getsemani dalam satu suasana yang jauh berbeda dengan situasi Adam di Taman Eden. Di Getsemani, dia harus melepaskan kenyamanannya untuk dia terpisah dari Allah. Dia harus mengambil kutuk yang harusnya jatuh ke atas umatnya yang berdosa. Sesuatu yang tidak pernah dia alami. Untuk berada di bawah kutuk Allah Bapanya. Untuk berada di bawah murka Allah Bapanya. Sesuatu yang tidak pernah dia alami. Dia yang tidak mengenal dosa. Sesuatu yang tidak pernah dia alami untuk dihitung sebagai orang berdosa. Namun dia harus menjadi dosa. Kalau dia mau menyelamatkan umatnya. Kalau dia mau membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Namun dia taat. Di dalam situasi yang berat seperti itu pun. Dia taat. Dan ini penting. Ketaatannya penting untuk mewakili kita. Supaya kita juga bisa dihitung sebagai orang benar. Oleh karena ketaatan Kristus. Itu sebabnya dia harus berinkarnasi. Yang kedua, kenapa ia berinkarnasi adalah untuk menebus kita. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 5. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Dibayangkan dia, Allah ini, datang menjadi manusia hanya untuk supaya dia bisa mati. Dia yang tidak bisa mati. Karena dia adalah Allah yang hidup. Namun dia rela untuk berinkarnasi. Menjadi sama seperti kita. Hanya supaya dia bisa mati. Dan kenapa dia harus mati? Hanya itu satu-satunya cara. Untuk menebus kita. Yang takluk di bawah kuasa dosa itu. Yang ketiga. Kenapa Yesus berinkarnasi adalah untuk memulihkan gambar Allah di dalam kita. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia datang untuk memulihkan kita. Adam yang telah berdosa, dia diciptakan awalnya di dalam gambar Allah. Tapi akibat dosanya gambar Allah itu telah rusak di dalam Adam dan seluruh keturunannya. Namun Yesus datang untuk memulihkan itu kembali. Dengan dia berinkarnasi, dia adalah gambar Allah yang tepat. Gambar Allah yang penuh, yang sempurna itu. Dan dengan demikian, dia akan memulihkan juga di dalam kita gambar Allah yang rusak itu. Sehingga kita satu waktu nanti, ketika Kristus datang kembali yang kedua, kita pun akan dirubah menjadi serupa dengan gambarannya dia. Dan mengapa anak Allah berinkarnasi? Karena Allah mengasihi kita.
Ibrani 2 ayat 16-17. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, dengan kita manusia, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia mengasihi kita. Karena dia ingin bersimpati dengan kita. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Dia mau mengambil apa yang buruk yang kita miliki itu. Dan dia mau simpati, dia mau merasakan apa yang kita mengalami, apa yang kita alami. Dan dia menjadi imam besar untuk mendamaikan kita. Dia rela untuk menjadi manusia karena dia mengasihi kita. Inilah apa yang kita rayakan di dalam Natal ini. Kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun situasi kita saat ini, ketika kita menghadapi musim Natal ini, kita ingat satu hal ini. Bahwa Natal berarti Allah telah berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu semuanya dia lakukan karena dia mengasihi kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang, Rasul Paulus mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita mengerti ini bahwa anak Allah telah datang sebagai manusia karena dia mengasihi kita dan dia datang hanya untuk supaya bisa mati bagi kita. Ini menjadi satu-satunya alasan kita untuk hidup. Ini hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup di dalam iman kepada Dia, kepada anak Allah itu yang sudah rela untuk menjadi sama seperti kita manusia hanya supaya dia bisa mati menggantikan kita. Ini adalah alasan hidup yang cukup untuk kita. Yang bisa membuat kita bersemangat, yang bisa membuat kita bersukacita, berpenuh pengharapan di dalam kehidupan ini, yang membuat kita tidak patah semangat, yang tidak membuat kita frustrasi ataupun bersungut-sungut. Tapi kita bisa takjub dengan satu peristiwa ini, satu perbuatan Tuhan yang luar biasa ini, bahwa Allah telah datang menjadi manusia, berinkarnasi. Karena dia mengasihi kita. Supaya dia bisa mati. Menebus kita. Sehingga kita bisa terlepas dari kuasa dosa yang begitu besar yang tidak bisa kita lawan. Yang tidak bisa kita lepaskan diri kita dari situ. Itulah pengharapan besar yang telah datang di dunia. Kita sekarang ada di zaman baru, di era Masehi, era Kristus. Kita ingat selalu ini. Keadaan kita sekarang ada dalam Kristus. Berbeda dengan sebelum Kristus. Sekarang kita bukan lagi hamba. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli-ahli waris Allah. Oleh karena iman itu telah datang. Kristus telah datang. Dan kita semua yang telah percaya kepada Dia. Kita menang atas dosa. Maut tidak berkuasa atas kita lagi. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Orang-orang berdosa. Sekalipun kami telah memberontak kepadamu. Namun Engkau rela untuk membebaskan kami dari dosa kami. Dengan jalan Engkau sendiri menjadi manusia. Lahir dari seorang perempuan. Untuk menggenapi janji-Mu sendiri. Janji untuk memulihkan keturunan Adam, yaitu kami yang Kau kasihi.
Oh Tuhan, biar kami semuanya boleh bersuka cita atas perbuatan-Mu yang luar biasa ini. Dan biar kami hidup senantiasa oleh iman. Iman kepada anak Allah, kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, saat ini kita sama-sama akan melakukan perjamuan kudus bersama. Pada malam sebelum Yesus menyerahkan dirinya, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah itu dia mengambil cawan. Dan dia berkata bahwa cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apa yang kita lakukan sekarang, perjamuan bersama ini, perjamuan kudus ini adalah mengenai apa yang Tuhan telah lakukan, yang sangat menentukan nasib umat manusia, yaitu Dia menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Ini bukan, perjamuan kudus ini bukan sesuatu yang mistis, seolah-olah kita memakan dagingnya Tuhan dan meminum darahnya betulan. Itu sama sekali tidak ada di dalam pikiran Tuhan. Karena kalau itu yang ada dalam pikiran Tuhan pada waktu itu, Dia pasti sudah mengiris dirinya dan memberikan kepada murid-muridnya. Dia sudah melukai jarinya dan menaruh darahnya di dalam cawan dan memberikan kepada murid-muridnya. Tetapi itu bukan apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan adalah tentang kematiannya. Dia akan menyerahkan nyawanya. Karena inilah yang menjadikan sesuatu yang baru dengan menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dia menjadikan satu dunia yang baru, ada satu ciptaan yang baru. Dia katakan bahwa darah cawan ini adalah darah perjanjian baru. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Dia menciptakan satu manusia baru. Satu tubuhnya. Satu umatnya. Dan itulah kita saat ini. Jadi ketika kita melakukan perjamuan bersama ini, kita mengingat pertama apa yang Kristus lakukan bagi kita. Dan juga dengan demikian, kita mengingat akan identitas kita sebagai ciptaan baru yang diciptakan oleh Kristus dengan memberikan dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kita banggakan selain daripada salib Kristus ini. Karena dunia di mana kita ada adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan seperti yang kita tahu, bahwa dunia yang jatuh ke dalam dosa ini sedang menuju kepada kehancuran, sedang menuju kepada kebinasaan. Apapun situasi kita di dalam dunia ini, mau kita kaya atau miskin, mau kita sehat atau sakit, kita umur panjang atau umur pendek, kita telah ada di dalam dunia yang sia-sia, dunia yang jatuh, yang menuju kepada kebinasaan. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari itu semua. Tetapi apa yang Kristus lakukan, menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan bagi kita semuanya, inilah yang menciptakan satu dunia yang baru, era yang baru, ciptaan yang baru. Kita tidak ada lagi di dalam dunia yang menuju kepada kehancuran.
tetapi kita diciptakan kembali dan berada di dalam kerajaan-Nya. Di dalam satu ciptaan yang baru, yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Menuju kepada satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Dan itulah kebanggaan kita bersama. Hanya ada di dalam salib Kristus. Karena oleh salib Kristus kita telah disalibkan bagi dunia yang telah jatuh itu, dan dunia yang telah jatuh yang menuju kepada kebinasaan itu disalibkan bagi kita. Jadi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita sama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat peristiwa besar yang luar biasa ini, dan mengingat siapa kita, bahwa kita adalah satu tubuh Kristus, dan kita bangga akan hal itu. Kita bangga, kita bersama-sama. Tidak ada orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi, orang Cina atau Toraja atau Ambon atau Indonesia atau Amerika. Tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak ada orang kaya, orang miskin, tidak ada orang tampan, orang jelek. Tidak ada kebanggaan di dalam semua itu. Kita hanya ada satu kebanggaan kita bersama, bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari kita sama-sama berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk perbuatan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela untuk menyerahkan diri-Mu. Tubuh-Mu Engkau serahkan untuk menjadi penanggung dosa kami. Kau memikul segala dosa kami di atas tubuh. Dan seluruh murka Allah atas dosa-dosa kami dicurahkan ke atas tubuh. Dan Kau hancur di atas kayu salib, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya itu kebanggaan kami. Kalau Engkau tidak menyerahkan diri-Mu bagi kami, kami hanyalah orang-orang berdosa yang akan binasa, yang akan menghabiskan sepanjang kekekalan di dalam neraka yang menyala-nyala. Semua usaha kami, semua milik kami, kekayaan kami, semua prestasi kami tidak sanggup, tidak ada artinya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan binasa. Tetapi hanya karena Engkau, Tuhan, menyerahkan diri-Mu bagi kami. Itulah yang memberikan kepada kami pengharapan, memberikan kami jaminan bahwa kami akan memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal, bersama-sama dengan Engkau di atas kayu salib. Oh Tuhan, hanya karena Engkau menyerahkan diri-Mu menjadi korban penebusan bagi kami, hanya itu saja yang memberikan kami hidup yang kekal. Kami akui Tuhan, kami akui tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Dan kami hanya berserah, bersandar kepada-Mu saja. Kepada pekerjaan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Mari jemaat kita makan bersama. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami di atas kayu salib. Darah yang mensahkan perjanjian baru. Perjanjian yang jauh lebih baik. Yang menjadikan kami umat-Mu. Dan Engkau menjadi Allah kami yang menghapus semua dosa dan pelanggaran kami. Yang membenarkan kami, yang menjadikan kami ciptaan yang baru. Umat-Mu sendiri, kami yang dahulu adalah musuh. Musuh Engkau, musuh Allah yang berkuasa, musuh yang harus dibinasakan. Namun oleh darah-Mu Tuhan, darah yang Kau curahkan di atas kayu salib, kematian-Mu menanggung dosa kami, itu merubah status kami, merubah identitas kami, menciptakan kami kembali bersama-sama menjadi tubuh, menjadi umat kesayangan. Menjadi milik pusaka-Mu.
Tuhan, terima kasih. Hanya karena Engkau menyerahkan diri-Mu saja, kami boleh menjadi umat-Mu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena prestasi kami, bukan karena apapun yang lain. Semata-mata hanya karena Engkau mencurahkan darah, mati di atas kayu salib bagi kami semua. Kami akui itu. Kami hanya percaya kepada-Mu saja. Mari jemaat kita minum bersama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu aku hidup, Yesus ku menang, aku menang. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh yeah, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amen. Tuhan Yesus, kami sebagai tubuh, kami bersama-sama saat ini mengakui bahwa kami bangga hanya kepada-Mu saja. Hanya kepada kematian-Mu di atas kayu salib. Hanya karena kepada kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga. Hanya kepada pekerjaan-Mu yang sempurna itu. Hanya itulah kebanggaan kami. Tidak ada yang lain, Tuhan. Tidak ada yang lain. Semuanya sampah. Tetapi Engkau, Kristus, Engkau jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Engkaulah kebanggaan kami. Engkaulah harta kami. Engkaulah kemuliaan kami. Sukacita, pengharapan kami. Tempat kami bersandar. Hanya Engkau saja. Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mati. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita di musim Natal ini. Mungkin kita punya THR atau ada yang tidak mendapatkan THR, tidak masalah. Oke. Tuhan tetap bermurah hati kepada kita, dan oleh karena berkat Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, kita juga mau memberitakan kasih Tuhan yang besar ini kepada semua orang. Dan kita boleh memberitakan kasih ini melalui pemberian kita. Pemberian dengan uang yang kita miliki. Dan itu bisa dipakai untuk mengasihi orang-orang. Untuk memberitakan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita membawa persembahan kita dengan sukacita. Oke. Dan kita berikan yang terbaik
untuk kemuliaan Tuhan, untuk membawa kabar baik, berita Injil ini, pengharapan ini sampai ke seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami memiliki sekarang hal-hal yang lebih daripada yang kami butuhkan. Semua adalah berkat daripada-Mu. Dan kami mau Tuhan membawa persembahan ini kepada-Mu, apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh membawa kasih Engkau, kabar baik tentang kasih Engkau sampai ke ujung bumi itu. Berkati setiap orang yang memberi persembahan ini, biar kami semua bisa menjadi saluran berkat Engkau yang lebih hebat lagi bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Katakan, Tuhan Kau baik. Tuhan Kau baik dan belas kasihan-Mu selamanya. Tuhan Kau baik. Tuhan Kau baik dan belas kasihan-Mu selamanya. Setiap bangsa dan setiap lidah, generasi ke generasi ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan, sebab Kau Tuhan. Oh yeah, ku sembahkan. Haleluya, 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 ku sembahkan, sebab Kau Tuhan, sebab Kau baik. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Amin.